Berkutat di depan komputer setiap hari membuat Nur Rohman kerap dianggap antisosial, pengangguran, hingga dikira menerapkan ilmu pesugihan oleh tetangganya. Namun siapa sangka, Nur Rohman merupakan teknisi infrastruktur di perusahaan yang berkutat dalam Internet of Things berpusat di Singapura. Plong gitu pikiran, kayak nggak punya utang Pak kalau di Empang, beneran Pak. Nyomong Santi people, welcome back again, balik lagi di sini bareng Nyonyo dan Mamang. Seperti biasa, kita akan memberikan video-video yang membagongkan ya Nyo. Tapi ini bukan kelanjutan dari kakek viral uang mainan ya, karena tadi kita cek-cek di Baimong juga belum selesai. Ya, belum selesai, fakta sebenarnya belum terungkap gitu, masih to be continue gitu, masih berlanjut ke video berikutnya. Nah, jadi ini kita tunggu sampai selesai dulu baru kita bahas ya. biar enak, biar tidak menimbulkan banyak-banyak opini. Bukannya kita diancam begitu, bukan. Enggak, gitu, cuman tenang. cuman Kita pasti kawal sampai selesai. Gitulah. Ini langsung aja nih, ada kisah kejadian seperti babi ngepet Depok dulu nih. Yes, betul, mirip dulu tuh babi ngepet Depok tuh. Nah, ini ada lagi. Aduh, tetangga emang meresahkan ya. Ini dikira pengangguran bahkan pesugihan oleh tetangga. Ternyata pria ini ahli IT yang bekerja dari rumah untuk perusahaan luar negeri. Sebelum kita ceki-ceki videonya, sampai akhirnya ini diliput, berarti ini tetangga udah sampai mengajukan pengaduan ke pihak yang berwajib mungkin ya. Sampai akhirnya mau gak mau diceki-ceki langsung ke TKP-nya dengan mendokumentasikannya, dan ternyata dia ahli IT, bukan pesugihan. Pasti gini tuh tetangga bilangnya, ih dia nggak pernah keluar, nggak pernah kerja tapi duitnya banyak. Gitu. Iya, lusuh begitu, wah, pesugihan. Kayak teman kita jatuhnya. Iya. Ternyata dia farmer game online gitu. Iya. Disangka apa, judi online. Disangka wah nambang Bitcoin. Waktu mau bayar pajak, terus ditanya kerjanya apa mas gitu kan. Katanya, oh kerjanya di game online gitu kan. Terus, oh judi online gitu. Enggak, bukan. Aduh gimana jelasinnya ya katanya. Gini loh tetangga, kalau Anda kudet tanya dulu gitu, jangan langsung. Aduh, ini aku sangat yakin sampai akhirnya ada video ini ya karena udah terjadi laporan gitu. Makanya akhirnya buat penasaran, mungkin akhirnya digerebek oleh pihak yang berwajib, dan ternyata diduga pesugihan ternyata ahli IT gitu. Biar makan tuh tetangganya. Ceki-ceki audionya Nyo. Play. Sepintas Nur Rohman, warga dusun Padukuhan Delingo, Kelurahan Banyuroto, Kulon Progo, Yogyakarta ini tak berbeda dengan pemuda pada umumnya. Menyanding peralatan komputer dengan ditemani kipas kecil menjadi keseharian pemuda berusia 33 tahun ini. Namun siapa sangka, Nur Rohman merupakan teknisi infrastruktur di perusahaan yang berkutat dalam Internet of Things berpusat di Singapura. Putra pasangan Sunardi dan Sanikam ini diberikan tanggung jawab menangani puluhan server yang berada di luar negeri. 50 hingga 70 server ia kelola setiap harinya di dalam ruangan seluas 3x3 meter ini. Tak main-main, klien yang dikelolanya tersebar di negara Malaysia, Uni Emirat Arab, Jerman, hingga Amerika dan beberapa negara lainnya. Bila ada masalah dengan server klien di beberapa negara, ia cukup menanganinya dari rumah. Sebagai DevOps atau ya sebenarnya di perusahaan namanya itu infrastruktur engineering, tapi fokusnya Sepintas Nur Rohman, saya di posisi saat ini saya pembuatan untuk DevOps aja. Ironisnya, kepiawannya menangani server di luar negeri ini tak pernah dilirik perusahaan di Indonesia. Pendidikannya yang hanya tamatan SMK membuatnya sulit mencari pekerjaan di dalam negeri ketimbang di luar negeri. Berkutat di depan komputer setiap hari membuat Nur Rohman kerap dianggap antisosial, pengangguran, hingga dikira menerapkan ilmu pesugihan oleh tetangganya. Awalnya orang tua Nur Rohman sempat berpikir anaknya kecanduan bermain game online. Namun usai mengetahui pekerjaan anaknya, kedua orang tuanya bersyukur lantaran pekerjaan ini mampu memenuhi kebutuhan keluarga. Dari hasil pekerjaan ini, Nur Rohman mampu membantu menambah bangunan rumahnya, bahkan memberikan layanan internet gratis di beberapa titik pada warga sekitar. Tuh, Nur Rohman menjadi kisah. kayaknya gara-gara internet gratis ini curiga tetangganya. Iya. Ini internet gratis dari siapa? Tuh dari apa? Dari Mas Nur Rohman. Lah dia kan nggak kerja, dari mana bayarnya gitu. Biasa di tukang sayur tuh sambil ngobrol-ngobrol, ngambil terong. Mak-mak biasanya kan. Ngobrol-ngobrol nilep kangkung gitu. Ih, tahu enggak ya dia yang obat kangkung gitu. Semoga nanti aku jadi mama nggak kayak gitu ya. Janganlah udah, jangan. Inspiratif, Geliat kepiawaian aja. yang mampu dikelola dengan baik akan mampu mendatangkan keuntungan yang berlipat serta manfaat bagi sesama. Dari Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo, iNews. Saya di Tadi ada beberapa
part yang aku highlight gitu, kayak tadi yang dia bilang waktu naratornya bilang kalau kenapa nggak dilirik perusahaan Indonesia gitu ya gitulah faktanya, perusahaan-perusahaan di sini mah lebih mentingin background pendidikan dibandingin skill gitu. Betul. Walaupun ada beberapa perusahaan udah nggak mentingin background pendidikan, yang penting lu mau kerja lu bisa kerja udah gitu, backgroundnya apapun. Kalau mayoritas rata-rata mikirin dulu background pendidikan, nggak usah ini deh nggak usah yang S1, yang beda jurusan sama yang ditentuin aja itu tuh kadang-kadang nggak mau perusahaan, padahal kan ya balik lagi skillnya tuh kadang suka heran gitu sama perusahaan-perusahaan di Indonesia gitu. Tapi yang lebih heran ini adalah tetangganya. Memang mulut tetangga. Captionnya aja nih, pemuda asal Yogyakarta ini dikira tetangganya seorang pengangguran hingga lakukan ilmu pesugihan karena di rumah aja namun terlihat berpenghasilan. Kan masih banyak kemungkinan ya, entah dia main saham gitu kan, kripto gitu, Atau live streaming. dia konten kreator gitu. Digerebek. Ternyata pemuda ini adalah seorang ahli IT yang setiap bulannya mengelola puluhan server di luar negeri dengan klien berbagai negara. Itu juga tadi kalau dilihat di temboknya kan ada banyak kabel sambungan. Itu internet atau apa sih? Iya, ke router. Dia harus beda-beda ini kayaknya, beda-beda jalur internet tuh, berapa puluh server gitu di beberapa negara gitu. Nah itu ada yang komen tuh dari Arigathol. Sikat. Seperti pepatah, bekerjalah seperti tuyul, nggak usah pamer, yang penting hasilnya pasti. Tangguhlah seperti bulu ketek, walaupun terhimpit tetap bisa bertumbuh gitu. Bulu ketek kan gitu, kejepit itu tumbuh. Jangan bulu-bulu yang lain anjir. Ngakak bet tetangganya. Iya, aduh anjir. Itu tuh yakin tuh abis setelah dilaporin, terus pihak yang berwajib beserta teman-teman wartawan udah siap-siap meluncur ke sana, kan tetangganya mampus gitu, ya kayak gitu. Mampus. Ayo rekam dari luar. Ternyata begitu gimana Pak? Ahli IT Bu, bukan pesugihan kata ini. Ya bisa dibilang ini pesugihan digital gitu. Tapi emang bangsat banget sih ini anjir. Sesuai kayak quotes yang pernah rame juga ya, bekerja keras lah sampai dibilang kaya karena pesugihan. Ini kalau konten kita rame juga konten mulu gitu kan. Iya, enggak kemana-mana juga gitu kan. Terus nanti disangka pesugihan gimana ya itu kan. Tonton YouTube-nya gitu. YouTube-nya. Tuh ada di bawah tuh komennya tuh. Udah dikasih internet gratis masih juga ngebacot ya tetangga. Astagfirullah. Itu pasti triggernya itu menurut aku mah dari internet gratis kan. Tadi statement dari naratornya kan dikasih internet gratis di beberapa titik gitu kan. Ya otomatis ini internet dari siapa namanya, dari Mas Nurrohman gitu. Mungkin ada yang bilang jangan dipakai nanti buat tumbal kamu gitu. Mungkin pasti ada arahnya ke sana. Jangan dipakai internetnya, nanti kamu buat tumbal. Jadi pakai wipi-nya, nanti kamu dijadiin tumbal sama Mas Nurrohman. Wipi gitu. Ya, aksi-aksi tetangga ini memang suka membagongkan. Untungnya si tetangga itu nggak terekspos kayak waktu babi ngepet. Jadi kayak waktu babi ngepet itu kebetulan si pemilik rumahnya lagi nggak ada, wartawan udah datang, diwawancarai lah si pelapor itu. Wah itu rame banget. Iya. Oh ibu-ibu ya? Iya. Ini. Ternyata dia itu main saham. Terus ibunya malu, terus dia protes gara-gara pemberitaan saya malu. Lah lu yang ngelapor, lu yang ngomong gitu. Terus dia bawa-bawa nyeret-nyeret nama temennya. Iya saya juga dikasih si Erna, si ini disebut-sebutin namanya. Ya, coba mana temennya gitu. Aduh mana ya gitu, dia kayak bingung sendiri kan. Iya dia anjing. Sebelum closing nih Nyo, aku mau ngasih video bonus dulu nih, mungkin buat menghibur ya. Atau mungkin dia tetangganya, nggak tahu juga. Nih bonus buat Nyonyo dan Santi People, ceki audionya Nyo. Play. Bagi wanita 54 tahun ini, mancing menjadi hiburan tersendiri bagi dirinya karena dapat membantunya melupakan sejenak beban hidup. Kayaknya abis kalau di rumah sumpek gitu Pak, pikiran. Kadang-kadang kan namanya di rumah inian banyak gitu ya, piring-piring kotor gitu. Aduh capek amat ngeliat piring kotor ya. Lah mendingan gue jalan mancing aja dah sama anak buah. Kata saya gitu Pak, dalam hati mendingan mancing aja dah. Ayo nak kita mancing sama anak saya tuh si Dana. Mancing, udah tuh nyampe sini kayaknya plong gitu pikiran. Kayak gak punya utang Pak kalau di empang, beneran Pak.
Enggak ya. Kalau dia pusing cuci piring segala macam, ya dicuci, dicicil, dikerjain gitu. Ini malah mancing. Terus alasannya kalau mancing plong kayak nggak punya utang. Berarti dia punya utang gitu. Aduh ibu. Tapi ini bener setuju banget. Daripada ibu-ibu tetangga tadi Mas Nur Rohman yang tadi Ngejulit-julit ya. ngejulitin, mending mancing Iya, aja bener, gitu. bener. Walaupun pas pulang tetap tuh piring masih kotor gitu, nggak ada yang bersihin gitu. Tapi ini setuju di closing dengan video yang pas gitu ya. Sebenarnya video ini buat ibu-ibu tetangganya Mas Nur Rohman tadi kalau nonton gitu. Nih dengerin nih para tetangga. Daripada lu ngejulitin, ngelaporin, ngeliat tetangga lu kaya padahal nggak ngapa-ngapain, mending lu mancing aja plong gitu pikiran kayak nggak punya utang. Daripada ngomongin orang. Tapi bisa juga kalau misalnya ibu-ibunya kesana nih mancing sambil nunggu ikan. Iya, jadi gini Oh gitu. enggak boleh. Mancing tuh harus diem, nggak boleh berisik gitu. Iya, tapi kan namanya ibu-ibu. Iya, nanti yang ada dia diusir sama bapak-bapak di situ. Mancing tuh harus tenang, harus fokus karena kalau berisik nggak greget gitu. Tapi gimana Santi People? Komentar kalian mengenai tetangganya Mas Nur Rohman nih, yang aduh anjir, kira pengangguran bahkan pesugihan oleh tetangga. Heran aja. Kalau kamu menurut kamu gimana Nyo tetangganya Nyo? Julid. Udah dikasih wifi gratis masih Iya. aja ya. Aduh. Serahkan. Maksudnya kenapa nggak nanya langsung ke Mas Nur Rohmannya gitu? Kerja apa Mas gitu? Gengsi kan pasti kayak malu gitu. Lah kalau kayak gini kan misalnya nih nanya enggak, misalnya kayak bikin berita nggak bener kayak gini gitu kan, terus kayak ternyata nggak kebukti gitu, terus kan misalnya di wawancara gitu kan lebih malu dong. Untung gak kesorot ya. Tapi positifnya si Mas Nur Rohman ini jadi terkenal gitu. Closing berarti Nyo. Lanjut di komen seperti biasa. Nyonya dan Mang Den. cabut dulu dan ciao. Ciao.